Udah panik nih, si Kapten George merintahin buat belokin kemudinya ke arah daratan. Kata Owen, udah terlambat. Malah dipaksa belok dong itu sama si Kapten George. Ada ombak tinggi tuh ngampas mereka. Makin parah aja. Kapal miring, Kapten. Harus dipotong tali layarnya tuh sebelah, biar seimbang lagi. Udah nih, udah berhasil ngelewatin badai. Tapi ya, kapal hancur-hancuran. Pas lagi pada beres-beres, si Owen dipanggil ke ruangan Kapten George. Kapten George nyuruh Owen ngasih tahu ke semuanya. Mereka bakal balik ke pelabuhan buat perbaikan. Dan makin ngeselinnya lagi, dia nyuruh si Owen ngakuin kalau Owen nentang perintah kapten, makanya ini semua terjadi. Terus dia juga minta si Owen buat ngundurin diri nanti kalau udah sampai di pelabuhan. Wah, udah gelo nih orang ya. Jelas-jelas dia yang semena-mena kemarin, padahal udah disaranin. Owen ngeredam emosinya. Dia ngajak akur dulu deh buat kerja sama. Daripada reputasi mereka jadi jelek kan, gara-gara pulang gak bawa apa-apa. Nah, ini pas banget nih, Owen keluar, mereka ngeliat target mereka. Paus sperma banteng. Langsung tuh pada siap-siap naik ke skoci buat ngejar pausnya. Berhasil ditombak. Talinya ngulur ngikutin si pausnya. Karena tarikannya kenceng, tangan si Nickerson sampai berdarah tuh kebeset talinya. Tuh paus nyelam dalam banget, talinya ngulur udah hampir habis. Mereka harus buru-buru ngiketin tali tambahan dari skoci lain. Duh, tali yang kedua juga udah mau habis lagi. Pada panik, tapi kata Owen tahan sedikit lagi. Bener dong, pas sisa 18 meter lagi, pausnya nyerah dan berhasil dibunuh. Di situ semua orang seneng, kecuali Nickerson sama si Owen. Kayak ada rasa gimana gitu ngeliat paus mati. Malam itu langsung diproses tuh pausnya. Banyak hiu datang tuh ya karena banyak darah. Udah ngumpet tuh si Nickerson biar gak disuruh masuk buat ngeruk minyaknya. Dipanggil juga. Karena emang cuma dia yang muat masuk ke situ. Alur maju nih, udah setahun mereka berlayar. Tapi gak dapet ikan paus lagi. Sampai akhirnya mereka berlabuh di Atacams, Ecuador. Owen, Joy, sama Kapten George nemuin seorang kapten Spanyol. Si kapten Spanyol ini ngasih tahu kalau mereka nemuin tempat di mana banyak banget ikan pausnya. Tapi sayangnya, di sana ada monster. Ikan paus putih yang panjangnya sampai 30 meter. Kapal mereka aja sampai hancur, diserang sama paus itu. 6 anak buahnya tewas. Mereka nggak percaya. Mereka malah jadi tertarik. Gaskan lah tuh ke barat. Henry, sepupunya si Kapten George, bilang kalau ini gila, karena ekspedisi ini tanpa rencana matang. Oke, ini udah 14 bulan ya mereka melaut. Ketemu juga nih akhirnya tempatnya. Tapi, pas mereka mau nangkep paus, tiba-tiba ada satu paus sperma banteng besar yang kulitnya penuh bekas luka itu. Tiba-tiba nyerang skocinya Owen. Sementara Owen sama timnya benerin skocinya yang rusak, tim lain tetap lanjut ngeburu pausnya. Ih, kasihan banget, mana ada anaknya tuh paus. Nah kan, datang lagi tuh monster paus ganas. Kali ini nabrak kapal mereka sampai bocor. Ternyata nggak cuma bocor, tapi dijebolin sekalian. Abis itu didorong-dorong. Owen mau nyoba ngebunuh paus itu pakai 2 tombak gede yang diikat jadi satu. Kena tuh deket matanya, tapi ditarik jauh banget. Mana tuh jangkar kapal segala kesangkut, jadi mutusin tali-tali layar kapalnya. Tiang tempat ngiket tali tombaknya ikutan roboh. Kapal hancur. Monster paus itu berhasil lolos. Sia-sia semuanya. Si Kapten George baru aja dikasih tahu kalau kapal mereka oleng. Nongol tuh tersangkanya yang bikin kapal mereka rusak. Mereka buru-buru mau puter balik. Dilepasin deh tuh paus yang tadi mereka tombak. Udah mau tenggelam kapal Essex. Minyak yang udah mereka dapetin susah payah pun juga kebuang sia-sia. Sekarang mereka harus benerin layarnya dulu nih, biar bisa dipasang di skoci. Karena nggak mungkin kan mereka ngedayung. Mau tangan lu sampai segede Popeye juga nggak bakal nyampe-nyampe ke daratan. Ini karena mereka bawa perbekalan terbatas, mereka harus bagi jatah. Sehari masing-masing dapat 2 ons kue kering dan setengah cangkir air. Tiba-tiba, Yeah, it's him, all right.
Kedengeran ada suara paus super kenceng yang bikin makin merinding. Sekarang tujuan mereka ke Pulau Easter. Tapi apalah daya, yang berhembus malah angin timur bukan angin barat. Malam itu mereka kena badai lagi. Cuma sih nggak terlalu besar ya. Tapi di situ Owen ngeliat monster paus itu ternyata masih ngikutin mereka. Ini udah hari ke-54. Pas mereka lagi ngebagi jatah kue, mereka ngeliat daratan. Tiba-tiba Owen nyuruh mereka semua berhenti. Ternyata nongol lagi tuh monster paus. Ngilang lagi tuh monster paus. Mereka lagi nyari-nyari nih. Tiba-tiba nongol di samping skoci mereka. Mereka jadi terdampar di pulau. Menurut Kapten George sih ini mungkin Pulau Doucet. Tapi nggak bisa dipastiin juga katanya. Nggak ada cara atau alat buat mastiinnya. Mereka juga ngebenerin skoci mereka biar bisa kepake lagi. Harapan mereka makin tipis setelah mereka nemuin gua yang ada banyak tengkorak manusia di dalamnya. Pastikan mereka juga terdampar dan emang gak ada bantuan yang datang. Owen ngajak pergi dari pulau itu. Tapi Wright, Lox, sama Wicks gak mau ikut. Mau di pulau itu aja. Dan si Joy sih emang karena udah gak kuat dia. Ini mereka udah 48 hari terombang-ambing di lautan. Skocinya Kapten George kepisah. Dan di situ mereka juga baru sadar kalau si Peterson meninggal. Dengan berat hati, mereka mutusin buat mengkanibal Peterson. Daripada mereka nggak makan sama sekali kan? Hari-hari berlalu, skoci mereka bener-bener kepisah sekarang. Saking kelaparannya, di skocinya Kapten George mereka ngundi siapa yang harus ngorbanin diri buat dikanibal. Si Kapten yang kepilih. Pas Henry diminta buat nembak si Kapten, dia malah ngorbanin dirinya. Karena dia pikir Kapten kan paling dibutuhin. Berminggu-minggu nih ya, udah berlalu. Skoci Kapten George sama skocinya Owen ketemu lagi nih. Tapi nggak lama monster pausnya muncul lagi. Owen udah siap banget ini megang tombak. Tapi kok anehnya si monster paus ini nggak nyerang. Pas tuh monster pausnya deket, Owen nahan ngelempar tombaknya. Di situ kelihatan masih ada tombak sebelumnya yang nusuk di atas mata. Akhirnya Owen nggak jadi ngelempar tombaknya. Dia mutusin gak ngebunuh paus itu. Dan ya udah, paus itu pergi gitu aja. Setelah kejadian itu, skoci mereka kepisah lagi. Sama-sama ke bawah arus. Di hari ke-87, ada kapal yang kebetulan lewat. Mereka nemuin skocinya Kapten George. Sedangkan sampai hari ke-90, skocinya Owen masih terombang-ambing tanpa makanan atau air. Tapi syukurnya nih ya, akhirnya mereka ke bawah arus sampai ke Pulau Alejandro Selkirk Scilly. Abis itu mereka diantar pulang ke Nantucket. Setelah 3 bulan perjalanan, akhirnya sampai juga nih ya. Owen ketemu lagi sama istrinya. Dan juga anaknya yang udah segede gitu coba. Jadi terharu. Udah mau pulang, dia dipanggil ke kantor dulu. Pemilik kapal Nantucket minta Kapten George sama Owen buat nutupin kejadian ini. Ya buat ngelindungin reputasi industri lah katanya. Tapi Owen mutusin kalau dia tuh udah males sama ketidakjujuran mereka. Dia juga udah gak mau lagi ikut kerjasama sama mereka. Dia ngundurin diri. Besok harinya, Nickerson nemuin Owen. Mau pamitan. Dikasih kenang-kenangan tuh. Dan ternyata masih dia simpen sampai sekarang. Belum selesai nih. Ternyata di persidangan si Kapten George nyeritain kejadian yang sebenarnya loh. Owen juga gak lupa buat ngirim kapal ke Pulau Doucet. Buat kru-kru yang gak ikut itu. Sayangnya Joy udah meninggal. Tapi 3 lainnya masih hidup. Owen sekarang mutusin jadi pedagang. Jadi dia berlayar atas kemauannya sendiri. By the way, di akhir sini nih, di obrolan terakhir antara Nickerson sama Melville, kita bisa ambil kesimpulan kalau di tahun 1850 ini baru ditemuin minyak yang berasal dari dalam tanah ya. Ya, itu tadi alur cerita dari film In the Heart of the Sea. Wah asli deh, ini tuh keren banget alur filmnya. Untung ya ditemuin cara baru buat dapetin minyak. Kalau enggak ya kita nggak bakal pernah lihat yang namanya paus. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.